Halo, saya Wimar Witular, pasti Anda tahu karena Anda nonton Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Kita tentu punya perhatian banyak harus terhadap masalah masyarakat Cina di Indonesia. Tapi yang memperhatikan itu juga adalah negara Cina sendiri, Republik Rakyat Cina, yang mengatur atau kelihatannya memberikan respons politik luar negeri berdasarkan kejadian-kejadian yang menyangkut masalah Cina di Indonesia. Saya belum lama ini ketemu dengan seorang peneliti dan membaca abstraknya mengenai kaitan antara kejadian-kejadian rasialis atau kejadian lain di Indonesia yang bersifat negatif dengan politik luar negeri Cina. Mari kita berbagi mendengarkan apa yang dicapai sampai saat ini dalam penelitian Saudara Geradi Yudhistira. Silakan Pak Geradi. Ya, pertama sekali penelitian saya ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa Cina itu melindungi dan akan selalu melindungi, kalau istilahnya itu overseas China. Diaspora mereka. Diaspora di manapun. Itu selalu menjadi sebuah prioritas politik luar negeri selain ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi terhadap etnis Cina, etnis Tionghoa di luar negeri, itu menjadi perhatian khusus. Dan perhatian itu banyak sekali kita dapati di Indonesia. Karena di Indonesia ini sering terjadi kerusuhan interetnik, kerusuhan antar etnis yang kadangkala mengorbankan etnis Cina sebagai pihak yang selalu menjadi korban gitu. Nah, penelitian saya ini melihat juga bahwa satu sisi bahwa Cina ini sangat concern terhadap itu, dua bahwa Indonesia dengan negara yang multi etnik ini seringkali kerentanan-kerentanan itu terjadi. Nah, kaitan antara ini saya melihat bahwa pertama di Indonesia pasca kemerdekaan kerusuhan yang terbesar adalah ketika pasca 65 PKI. Itu etnis Tionghoa dianggap sebagai perpanjangan tangan komunis, dan kita tahu bahwa setelah 65 itu ada anti komunis massacre gitu ya. Jadi orang-orang yang dianggap PKI itu tapi kan yang kena massacre 65 itu sebagian besar bukan Cina kan? Sebagian besar bukan Cina, tapi sentimen masyarakat terhadap etnis Cina itu sangat besar, dan setiap orang yang etnis Cina itu dianggap sebagai PKI meskipun tidak semuanya dibunuh. Nah, hal itu menjadi perhatian dan itu menurunkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina sampai titik terendah, sampai titik nadir. Sampai tidak ada hubungan diplomatik. Ya meskipun ada faktor lain, tapi saya melihat itu salah satu faktor terbesar juga. Sampai 90 baru kita mulai lagi. Setelah kita mulai ada pencairan hubungan diplomatik, 94 kita memiliki kerusuhan lagi di salah satu daerah di Medan. Oh, ini bukan malari yang lebih. Bukan. 94 di Medan. Di Medan meskipun kecil kerusuhannya dan hanya mungkin menewaskan 1 atau 2 etnis Cina, etnis Tionghoa, tapi itu membuat pemerintah Cina marah. Pemerintah Cina protes keras. Sampai waktu itu Pak Ali Alatas, Menteri Luar Negeri kita, sangat tersinggung dengan protes keras etnis Cina, pemerintah Cina, dan mengatakan bahwa this is urusan dalam negeri. Urusan dalam negeri kita, gitu. Nah, penelitian saya ini sekali lagi muncul ketika muncul keanehan. Keanehan 98 di mana skala kerusuhan itu lebih besar, korban itu lebih banyak. Lebih besar dari 94. Dari 94 tentunya. Tapi respon Cina itu sangat berbeda dengan 94. Respon Cina sangat kalem. Dan kita, Indonesia juga terbawa dengan respon Cina, jadi sehingga berdua-duanya ini kalem. Dua-duanya kalem. Nah, saya melihat pertanyaan pertama saya, ada apa ini? Gitu. Ada apa? Sehingga saya muncul sebuah ide bagaimana, apakah ada perubahan. Sebelum 98, bagaimana Cina itu merespon dan melindungi etnisnya, etnis Tionghoa, dan setelah 98. Dan saya melihat bahwa ternyata memang ada perubahan. Perubahan dalam pola.
Kalau sebelum 98 itu lebih ke reactionary, protes, kemudian kalau ada terjadi apa-apa marah gitu. Tapi setelah 98 itu lebih soft, lebih preventif. Bagaimana konflik ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana konflik ini, bagaimana etnis Cina secara umum diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga kalau ada krisis ekonomi lagi tidak jadi kambing hitam. Saya melihat seperti itu. Ada perubahan pola dan pikir dari pemerintah Cina. Oke, kita akan istirahat dulu, ambil break sebelum melanjutkan menjawab pertanyaan tadi dengan Geradi Yudhistira.